Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi masih sering ya penulis dapat pertanyaan berapa kilometer sih mas kalau pakai oli ini, oli ini, oli ini. Ada oli HDEO, ada oli Mesran, Rastron, Repsol. Ya sebenarnya ganti oli itu nggak bisa pakai acuan kilometer karena banyak faktor ya. Walau oli tetap sama tapi kualitas itu bisa berubah mendadak loh ya. Contoh Repsol MX-R3, sebelum ganti kemasan pun sudah ada laporan bahwa Repsol MX-R3 itu nggak bagus. Nah setelah kemasannya ganti, selalu laporannya buruk semua. Apalagi setelah ganti nama Repsol MX-R3 jadi Repsol Rider gitu ya. Jadi jadi nggak baik semua. Nah kita kalau ganti oli dengan acuan kilometer ya bakal kejebak lah istilahnya, karena oli yang kita pakai itu jadi nggak layak lagi dipakai lama. Penulis juga mengalami hal yang sama pada oli Total, oli Exxon Mobil, oli Federal. Karena penulis pernah coba oli Federal ya yang produksi lama, Federal Supreme XX itu oke. Tapi Federal yang terakhir Ultratech nggak begitu ya kan. Ultratech nyoba kemarin, belum ya, maaf. Yang Ultratech dapat masukan dari yang lain. Oli apa lagi? Bardahel ya. Oli Bardahel jelas kualitasnya turun. Juga oli-oli yang konon katanya bagus gitu. Oh, katanya orang ini oli Eneos molybdenum bisa berapa? 5.000 km aman gitu ya. Terus katanya Om ini ADNOC itu oke banget. Sip. Tapi ternyata ketika dicoba beneran nggak sampai segitu. Jadi nggak sampai kilometernya 5.000 bahkan ya. Apalagi ini motor penulis yang ini cepat sekali rusak bahan olinya. Bahkan di motor penulis yang satunya Next itu tetap aja sama kayak dulu pakai oli Vastron 10W40. Itu kemampuannya ternyata buruk. Nggak nyangka olinya itu buruk sekali. Juga Enduro Matic V, karena penulis minta ya gantikan oli, karena penulis kebetulan lagi nggak punya untuk bukanya. Tapi setelah diganti oli pakai Enduro Matic V, waduh, kemampuannya parah sekali olinya. Nah yang seperti itu kalau nggak hati-hati ya bisa banyak part mesin yang harus diganti. Orang itu entah ya kenapa ya penulis menjumpai beberapa orang kalau yang namanya turun mesin itu sesuatu yang ringan ya. Aneh juga. Jadi turun mesin itu dianggap bukan sesuatu yang memberatkan, bukan sesuatu yang besar gitu. Tapi ya penulis juga sempat maklum ya, karena ada bro yang ngomong tiap kali servis habisnya 500-600 ribu. Iya, biaya servis seperti itu emang sudah sama kayak turun mesin. Turun mesin itu ganti oli, kadang ganti kulan, biayanya ya 350-300. Kalau kemudian karena turun mesin habis 700, rasanya ya
masih dianggap enteng sama orangnya kan. Jadi ya mungkin karena itu ya orang menganggap oh turun mesin nggak masalah. Ya padahal selama ini pengeluaran penulis yang paling besar itu untuk motor ini adalah selain dari oli ya oli kayak apa banjir, selain dari oli itu adalah ban. Jadi ban beli berapa, 520 atau berapa gitu ya, itu mengeluarkan penulis paling besar ya. Jadi servis nggak pernah sampai segitu, paling tinggi 200 itu juga pakai mengganti belt ya. Jadi 200 pakai apa, sudah sekalian mengganti belt itu kan ya udah termasuk murah kan ya. Oh sorry, 250 ganti apa mana selain belt? Oh iya, slider. 250 untuk ganti belt dan slider. 550 ganti ban di Planet Ban. Itu pun harga banyak ya, harga sama servisnya mungkin piro? Ya 550 itu sama servisnya ya. Bannya 520 atau berapa gitu. Oh iya, 500-600 ribu itu juga tiap 2 bulan atau bahkan sebulan bola. Namanya servis rutin itu ya paling renggang 2 bulan kan ya, 2000, nggak mungkin 4000. Gitu juga malah penyakitan ya, di luar itulah. Jadi kita itu nggak bisa ya pakai acuan kilometer. Karena apa? Karena banyak faktor. Karena ya kondisi mesin pun bisa berubah mendadak. Kondisi mesin bisa langsung drastis berubah ya. Ya entah karena suatu apalah itu ya. Selain itu juga dari ya kemampuan oli mesin sekarang yang jauh berkurang. Yang lebih perlu sekali itu untuk tahu itu adalah untuk mereka yang barusan pertama punya motor generasi akhir-akhir ini. Karena ada ya perbedaan drastis antara oli motor zaman dulu dengan motor generasi sekarang. Motor generasi masa lalu itu cenderung kuat ya, pakai liner besi, pistonnya ya piston ya biasa. Nah, terus yang terutama adalah olinya. Rekomendasi kekentalan oli masa lalu itu ya kalau enggak 20W50 ya 20W40. Ini untuk kebanyakan orang di Indonesia aman, termasuk bahkan untuk yang daerah panas pun aman. Apalagi kebanyakan motor masa lalu itu bebek ya. Kalau motor bebek ya biasanya pemakaiannya RPM-nya rendah, nggak tinggi. Nah karena pemakaiannya rendah ya karena pemakaian RPM-nya rendah ya halus ya, nggak kasar. Cara untuk mengetahui apakah oli sudah rusak atau tidak itu ya sebenarnya orang itu sudah tahu ya, tapi entah mengapa di akhir-akhir ini orang jadi dicuci otak, jadi menyebut oh itu masih bagus gitu. Apa itu cirinya? Yaitu oli jadi hitam. Oli jadi hitam itu merupakan ciri bahwa oli sudah rusak. Hitam itu adalah tanda oksidasi. Tapi sekarang ini jadi muncul ya informasi bahwa hitam itu adalah tanda mesin mesin itu malah dibersihkan. Jadi oli hitam itu malah bagus karena ya mesinnya itu telah dihilangkan dari kotoran.
Nah, ngomong gitu itu baru baru bener, baru layak ya. Harusnya nggak boleh seperti itu. Omongan seperti itu baru bener, baru layak. Dan kalau kondisi mesinnya memang sedang berlumpur, mesin sedang hitam semua, terus pakai oli tersebut dalam waktu 100-200 km oli jadi hitam, nah itu wajar. Jadi suatu hal yang nggak wajar kalau motornya itu motor baru, terus baru beli, baru dapat dari dealer, tapi 1000 km sudah hitam. Nah itu sesuatu yang masalah besar loh. Karena mesin yang aslinya bersih kok mendadak jadi kotor. Kalau yang namanya mesin baru, mesin ngis, mesin fresh ya, oli itu harusnya nggak sampai hitam banget walau kondisi 5000 km. Oli bagus loh ya. Kalau kita ngomong oli layak pakai, oli standar API, ya kira-kira 3000 km lah. 1000 km hitam itu sesuatu yang masalah. Apalagi bila kemudian dibuka kondisi mesinnya hitam, kondisi mesinnya coklat, kondisi mesinnya kuning. Harusnya kalau oli tersebut bisa membersihkan mesin, maka mesin itu kondisinya mulus, bersih, putih, nggak ada kotoran. Harusnya seperti itu. Jadi yang langkah pertama adalah dari warna oli itu jangan sampai hitam. Warna oli yang benar itu ya maksimum coklat kalau untuk kendaraan bensin, pakai bahan bakar bensin. Kalau solar dia boleh lah hitam, tapi nanti di kertas tisu warnanya ya abu-abu maksimal. Kalau sudah sampai hitam di kertas tisu, nah itu sudah kelebihan. Banyak sekali ya bro-bro yang ganti olinya itu sampai hitam. Oli kalau sampai hitam itu artinya olinya sudah telat sekali ganti olinya. Penulis sendiri walau ya gantinya cuma ratusan kilometer, sudah beberapa kali menjumpai oli itu jadi lebih hitam. Tapi juga penulis ya pernah pakai meseran pemakaian biro 2000, pemakaian 1500, 1000 km nggak hitam. Jadi hitam atau enggak itu ya lebih aman kalau kita pergunakan acuan bahwa kalau sudah hitam itu olinya sudah rusak. Nah kita terus bisa juga pergunakan tanda berikutnya, yaitu suara mesin kasar. Suara mesin itu terutama dari bagian gesekan antara silinder dan piston itu jadi ciri apakah suatu oli itu masih bisa melindungi mesin dengan baik. Nah amannya ya kalau suara mesin sudah asak-asak itu baiknya diganti. Kalau penulis sih karena sering ganti oli bisa ya membedakan antara asak-asak karena olinya terlalu encer atau karena aditifnya sudah habis. Jadi ada kayak dari bagian depan mesin ada rantai keteng, noken as, itu kan juga menyebabkan bunyi. Kalau bunyinya sudah sampai desis, nah itu masalah. Gitu. Itu masalah itu. Karena harusnya kita nggak boleh denger itu. Tapi ya dari noken as saja sudah cukup lah. Sering ya oli yang kurang begitu bagus itu dari ciri noken as, jadi ciri piston silinder ya, sorry. Piston silinder gesekan bunyi asak. Nah, itu artinya olinya sudah mulai berkurang kemampuannya. Terus ada yang terakhir ya, ciri terakhir yang sudah terlalu mendekati limit lah ya.
Yaitu apa? Kalau asak-asak itu dibiarkan, nanti oli itu akan sampai pada taraf tidak lagi licin, menghambat. Nah, menghambat ini artinya ya olinya sudah rusaknya sudah keterlaluan ya. Menghambat ini pasti akan ada efeknya yang terasa pada mesin. Jelas akan berkurang performanya. Dari akselerasi yang biasanya enak jadi nggak enak. Mesin jadi lebih bergetar misalnya. Akselerasi berkurang, top speed juga berkurang. Pasti ya, karena olinya sudah jadi nggak licin lagi, jadi menghambat. Saat itu ya tentu ya suara mesin sudah kasar sekali, karena asak-asak itu istilahnya pintu pertamanya oli mulai rusak ya. Jadi tahapannya mulai dari asak-asak dulu, dari ya oli asak-asak dulu, terus kemudian ke olinya ngerem ya. Maaf penulis ulang lagi nggak konsen ya. Yang juga jadi salah satu ciri oli itu sudah berkurang kemampuannya adalah engine brake ya. Engine brake-nya juga berkurang, makin meningkat karena ya mesin jadi ngerem, olinya peret ya. Kalau oli peret, oli nggak licin ya otomatis engine brake akan meningkat. Tapi bisa juga dari ciri ketika gas dilepas. Jadi saat motor jalan gini, kalau gas dilepas, RPM itu harusnya nggak langsung turun, nggak langsung nyet gitu. Biasanya ada gitu ya, karena mesin ada momentumnya. Di mesin itu ada istilahnya roda gila, ada flywheel. Di motor normal, flywheelnya masih normal, masih berat, sehingga momentum mesin ketika gas dilepas itu nggak akan langsung turun nyek gitu. Ada jeda cukup lama gitu. Ya seperti halnya ya kalau kita akselerasi nggak langsung RPM jengat juat gitu ya. Tapi pelan-pelan. Karena apa? Karena ada flywheel. Flywheel itu meningkatkan momentum. Jadi kalau mau akselerasi dihambat, kalau mau deselerasi juga males turun. Jadi normalnya habis digas, di player, RPM mesin itu tetap tinggi. Tapi kalau oli sudah peret, oli itu jadi rem, dan begitu kita lepas gas langsung turun RPM. Nyap gitu. Dan ini terakhir penulis alami ketika pakai oli palsu ya. Jadi lepas gas langsung turun RPM. Digas, lepas gas langsung nyet gitu turunnya. Tapi ya tentu itu tergantung dari pengalaman juga ya. Kalau nggak pernah pengalaman pakai oli licin ya nggak akan tahu bahwa oh selama ini motor saya itu peret ya. Nggak tahu karena ya pengalamannya cuma pakai oli yang jelek. Jadi harus ada pengalaman pakai oli yang licin dulu sebelum tahu. Nah kalau sudah biasa juga kita bisa membedakan dari suara ketika mesin dimatikan. Jadi ketika kunci kontak di off ya, kita matikan, jedek gitu. Suara antara oli masih bagus dengan tidak itu akan ada bedanya. Tapi ya tentu agak sulit ya, itu butuh pembiasaan. Tapi ya intinya ada 3 tahap, 2 tahap lah ya. Kalau aman nih, kalau oli hitam itu biasanya sudah melebihi tahap sudah melebihi tahap ngeremnya ya. Jadi kalau oli sudah hitam itu biasanya wes ngerem ya, tapi biasanya orang nggak tahu. Ya pengalaman penulis pakai oli Yamaluk ya, yang olinya sampai hitam, wah sampai berkurang juga, parah lah. Oli sampai hitam itu jelas-jelas ya
udah ngerem itu, terus wes gak enak lah, suara juga wes sasak-asake gak karu-karuan, keras sekali. Jadi untuk membedakan kemampuan oli baiknya dari situ ya. Jadi kalau sudah hitam itu wes terlalu kenemenen lah ya, kita itu baiknya ganti oli begitu oli itu mengurangi performa, begitu oli itu sifatnya kayak ngerem. Jadi begitu oli sifatnya wes menghambat, itu sudah harus ganti oli kita, harus yes. Tapi paling aman ya ketika suara asak-asak itu wes ganti oli. Cuma memang ya kalau kita pakai suara asak-asak jarang sekali oli yang bisa bisa memenuhi standar ya. Bahkan ada yang sampai pakai mesran pun kurang begitu awet kalau ngikuti suara asak-asak. Tapi ya itu ya, kalau kita pingin oli yang terbaik, sayangnya sekarang ini sulit cari oli yang baik. Makanya penulis kadang beli juga oli-oli yang lama. Ya wis itu saja. Terima kasih udah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.